Mari kita buka dulu di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat 16 sampai 24. Nah, kita baca beberapa ayat ini secara bersama-sama, tapi kita bergantian ya. Kita bergantian, semua belajar untuk baca firman Tuhan. Lukas 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Iya. Kita baca secara bergantian, saya baca ayat 16, Bapak Ibu baca ayat 17. Oke ya? Semua belajar untuk baca. Karena tidak bisa ditampilkan, Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab atau HP yang Bapak Ibu bawa. Oke. Lukas 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Saya akan baca ayat 16, lalu Bapak Ibu 17, kita gantian terus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Ada yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu membukalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong-lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, orang-orang buta dan orang-orang bersama-sama 22. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Katakan amin. Katakan amin. Lalu ayat 23, oh masih ada. Ya masih ada 23 24. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ karena rumahku harus penuh. 24 sama-sama. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, umat Tuhan. Coba perhatikan di sini. Bapak Ibu adalah umat Tuhan, amin. Coba saya ingin tanya dulu, Bapak Ibu jawab. Bapak Ibu adalah umat Tuhan? Bapak Ibu yakin sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal? Bapak Ibu yakin bahwa Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita di surga? Amin. Oke. Umat Tuhan yang percaya kepada Yesus dan kemudian segala dosa-dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus sebab Dia datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hutang dosa kita masih ada apa sudah lunas? Iya. Jadi hutang dosa kita telah lunas, sudah dibayar lunas. Tetapi tetapi Yesus tidak menjadikan itu sebuah hutang yang harus kita lunasi. Nah, ini perhatikan baik-baik. Hutang dosa kita sudah dilunasi oleh Tuhan Yesus, sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tidak menganggap itu sebagai sebuah hutang yang harus kita lunasi atau gantikan. Namun kita harus mengerti tentang prinsip-prinsip keutamaan dalam hidup kita. Sebab kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus telah memposisikan kita menjadi miliknya, di mana kita dijadikan prioritas utama dalam karya penebusan yang telah dikerjakannya bagi kita di atas kayu salib. Sama-sama katakan haleluya, puji Tuhan. Jadi orang Kristen, anak Tuhan harus mengerti prinsip-prinsip ini. Tuhan tidak menyayangkan dirinya untuk menjadi tebusan, atau menjadi penebus dosa bagi kita semua.
Karena itu di dalam kekristenan kita memiliki jaminan keselamatan. Kita mengatakan surga itu pasti, bukan mudah-mudahan. Bukan ya terserah kehendak Tuhan. Ya memang semua kehendak Tuhan, tetapi kita harus mengerjakan. Karena itu Alkitab mengatakan apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan artinya keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Tetapi harus ada harus ada action, harus ada sesuatu yang kita kerjakan di dalam hidup kita. Yaitu apa? Mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi tidak bisa tidak. Itu harus itu. Nah, kita baca ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Dalam narasi ayat itu ada 3 kelompok, betul? Di situ ada 3 kelompok dalil yang diangkat. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada 3 kelompok atau 3 dalil alasan yang disampaikan oleh 3 kelompok orang-orang yang sebenarnya telah masuk di dalam prioritas daripada Allah. Jadi ada bagian yang sudah ditentukan oleh Tuhan, atau ada orang-orang yang telah ditentukan oleh Tuhan menjadi priority daripada Tuhan. Siapa mereka? Siapa mereka? Orang Israel. Ada amin? Orang Israel mengatakan orang Israel itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Karena itu Tuhan bilang, aku datang kepada milik kepunyaanku, tetapi milik kepunyaanku tidak menerima aku. Karena itu siapa yang menerimanya memperoleh keselamatan. Dia datang menjadi juru selamat, menjadi Mesias anak Allah yang Maha Tinggi untuk bangsa Israel. Tetapi mereka menolak dia, bahkan mereka menangkap, menjebloskan dia, kemudian membunuhnya. Sekalipun dalam narasi Alkitab tidak ada kata bahwa Yesus dibunuh, tapi semua ayat-ayat itu mengatakan bahwa Yesus yang berkuasa, perhatikan kata berkuasa, memberikan nyawanya, kemudian apa? Berkuasa mengambilnya. Ya Bapak Ibu Saudara, karena itu yang beberapa waktu yang lalu ada fenomena yang terjadi oleh seorang hamba Tuhan yang menjawab bahwa orang mati itu yang mencabut nyawanya iblis. Nah, ini sesuatu yang keliru. Iblis tidak pernah berkuasa, berhak untuk mencabut nyawa setiap manusia yang meninggal. Jadi manusia yang mati, yang meninggal itu Tuhan yang punya hak untuk mencabut nyawa mereka. Katakan amin. Ya. Jadi Tuhan berkuasa untuk mencabut nyawa manusia, bukan iblis. Banyak sekali yang komentar. Ya, ada beberapa teman yang komentar kasar sekali. Komentarnya kalau saya mau simpulkan atau terjemahan itu ya-ya-o. Komentarnya ya-ya-o. Kayak yang pinter-pinter roh gitu loh tentang firman. Nah, kita ini yang ngerti firman, masa mau mentuhankan Yesus? Bukan kita mentuhankan Yesus, karena Yesus itu memang adalah Tuhan. Dia dari sananya adalah Tuhan. Dia dari awal itu adalah Tuhan. Karena itu dia datang bagi umat kepunyaannya, tapi umat kepunyaannya tidak mau mengenal dia, tidak mau percaya kepadanya. Karena itu di dalam narasi pembacaan ayat yang kita lihat tadi itu, dia datang sebagai umat prioritas, datang kepada umat prioritas, tapi umat prioritas menolak dia. Dengan Tuhan memberikan gambaran ada 3 alasan. Nah, di situ Tuhan menceritakan tentang apa?
ada seorang tuan yang mengadakan perjamuan, ya, perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Bapak Ibu perhatikan dalam ayat yang ke-24. Sebenarnya dalam narasi itu jawabannya ada di ayat 24. Sebab aku berkatamu kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati perjamuanku. Ini jawabannya. Siapa orang-orang yang diundang? Orang Yahudi. Kita ini kan nggak masuk, nggak dapat undangan. Kan contohnya begitu. Kita ini tidak dapat undangan. Saya ingin tanya, Bapak Ibu ketika tidak dapat undangan, mau nggak datang ke sebuah pesta? Nggak mau, kan malu kan, betul kan? Karena kita bukan orang-orang prioritas. Nanti begitu pestanya selesai, kalau ada makanannya lebih, baru mungkin dibagi-bagikan. Nah, kalau kita dekat di situ pasti kecipratan. Nah, itu namanya makan gratis tanpa bayar. Haleluya, saudara. Jadi kita itu tidak dapat undangan untuk masuk ikut di dalam pesta perkawinan itu, dalam perjamuan besar itu. Kita tidak dapat undangan. Nah, yang menjadi mengherankan adalah orang-orang yang dapat undangan untuk makan gratis, masuk ke perjamuan besar itu makan gratis, tidak ada yang mau datang. Dengan berupa-rupa alasan. Alasannya apa? Tadi saya sudah kemukakan beberapa alasan. Yang pertama apa? Yang pertama alasannya baru lah. Nah, aku membeli ladang. Aku harus pergi melihat. Yang kedua, aku baru membeli 5 pasang lembu. Maksudnya itu 5 pasang lembu ini lembu untuk pembajakan, suatu pembajakan ladang. Jadi dia ingin mencobanya. Kemudian ketiga, aku baru kawin. Nah, saya kolerasikan dengan panggilan, ya, atau hak prioritas yang diberikan kepada bangsa Israel, yang kemudian mereka menolak. Dan kemudian saya bandingkan dengan kehidupan kekristenan di dalam kita mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan itu apa ada tolak ukur atau ada ukurannya atau tidak? Tidak ada. Ada batasannya tidak? Tidak ada. Kita mencari Tuhan itu bukan berarti hanya di tempat ibadah seperti ini. Di rumah pun bisa memang. Tetapi inilah tempat yang disebut dengan korporat. Di sini kita dapat bisa mendengar berita, kita dapat diberikan kekuatan. Ada yang tadi di rumahnya itu senap, sedih, susah, begitu mendapatkan siraman rohani, kebenaran firman Tuhan, dia menjadi bergairah kembali. Hatinya sedih, begitu sampai di gereja, dia sukacita, ada memuji menyembah Tuhan. Dia dapat merasakan jamahan hadirat Tuhan. Itulah keuntungannya. Kadang-kadang di rumah urapan baru hadirat Tuhan itu belum dijamah, sudah ngantuk terlebih dahulu, sudah ngorok dulu, saudara. Kadang-kadang orang baca Alkitab baru 2 ayat sudah menguapnya 5 kali. Ayatnya baru 2, menguapnya sudah 5. Jadi memang kadang-kadang seperti itu. Tapi ada orang yang penuh dengan exciting untuk membagikan, untuk merenungkan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Nah, saya yakin orang-orang penuh exciting membaca, merenungkan, membagikan, men-sharekan firman Tuhan itu orang yang mau belajar, orang yang mau berubah, orang yang mau taat, orang yang mau dengar-dengaran akan Tuhan. Yang setuju bilang amennya lemas banget, saudara, ya. Haleluya. Tapi nggak apa-apalah. Mungkin Bapak Ibu belum makan, ya. Puji Tuhan. Oke. Jadi tadi kita sudah melihat alasan, ada 3 alasan. Habis beli ladang, habis beli 5 lembu pasang,
kemudian baru kawin. Wah, 3 alasan ini memang alasan paling tepat. Honeymoon, ya nggak apa-apa. Jadi di dalam panggilan, yang pertama adalah panggilan priority, panggilan prioritas, panggilan keselamatan. Bangsa Yahudi, bangsa Israel menolak. Kita yang disebut dengan bangsa lain, kita adalah bangsa lain yang dicangkokkan kepada pokok anggur. Jadi kita ini bangsa-bangsa cangkok sebenarnya. Tetapi kemudian kita dirubah, bangsa yang cangkok ini menjadi apa? Prioritas. Dan bangsa keutamaan, bangsa Israel itu menjadi yang terkemudian. Karena itu seringkali muncul, Yesus mengatakan bahwa orang yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Orang terkemudian akan menjadi terdahulu. Nah, kita ini adalah orang-orang terkemudian, yang kemudian dirubah, dibalik oleh Tuhan menjadi yang terdahulu. Yang terdahulu menjadi percaya. Nah, jangan sampai kita yang terdahulu ini dibalik lagi menjadi terkemudian. Bisa jadi karena apa? Terjadinya kesulitan-kesulitan hidup, terjadinya masalah-masalah di dalam segala hal, karena pokoknya masalah itu kompleks di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita jangan terlena, dan kita juga jangan berfokus kepada masalah kita setiap hari, kemudian kita bisa melupakan Tuhan. Artinya apa? Artinya kalau orang hanya fokus dengan masalah, sebenarnya dia lupa kalau dia punya Tuhan yang bisa menolong, membantu mengatasi setiap persoalannya. Amin. Harusnya itu tidak boleh dilupakan, karena itu yang terutama dalam hidup kita. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan Yesus. Nama Yesus adalah yang terutama untuk ditinggikan. Jadi dalam kehidupan kita juga harus memilah-milah. Ada hal-hal yang prioritas dalam hidup. Di dalam kehidupan hubungan, di dalam kehidupan hubungan spirit, itu Tuhan itu number one. Tuhan itu yang menjadi prioritas. Betul? Di dalam hubungan spirit, ya, spiritual dengan Tuhan, dengan sesama, Tuhan ini yang nomor 1. Baru kemudian apa? Keluarga nomor 2. Baru sesama saudara-saudara yang lain nomor 3. Tetapi dalam hubungan, ya, pelayanan, yang pertama kan hubungan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Tetapi di dalam pelayanan bukan nomor 1 pelayanan. Pelayanan bukan nomor 1. Tetapi pelayanan itu adalah nomor 2. Keluarga nomor 1. Ini di dalam hubungan pelayanan. Yang pertama di dalam hubungan spirit, Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2. Di dalam hubungan pelayanan, artinya di dalam pekerjaan pelayanan, urutannya keluarga nomor 1, Tuhan nomor bukan Tuhan, pelayanan nomor 2, bukan Tuhan. Tadi Tuhan sudah nomor 1 yang pertama, pelayanan nomor 2. Jangan pelayanan siang, pagi, sore, malam pelayanan, keluarganya berantakan, keluarganya keteteran, anaknya nggak keurus, itu juga salah. Betul? Jadi pelayanan itu bagus, penting. Tetapi kita urus dulu keluarga kita dengan baik, baru kita maju di dalam pelayanan, hati sukacita. Kita sungguh akan melihat, menikmati sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Karena kenapa? Kita melayani Tuhan dengan flow, dengan free, dengan hati yang bebas, tanpa ada masalah-masalah yang mengikat kita, yang menghambat atau membebani kita. Jadi jangan kita memiliki alasan-alasan tertentu di dalam hubungan spirit kita dengan Tuhan. Juga seperti yang Tuhan gambarkan 3 dalil yang disampaikan oleh orang-orang
Yahudi ini. Sebenarnya ayat ini Tuhan ya pukul kepada, Tuhan umpamakan kepada orang Israel. Jadi Tuhan yang mengadakan sebuah pesta besar itu adalah Tuhan Yesus, Tuhan kita. Dia memberi undangan kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel untuk datang, mereka nggak mau datang. Lalu Tuhan perintahkan orang-orang, memaksa orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan, orang-orang yang nggak diundang. Akhirnya orang-orang itu datang. Makanya ayat yang terakhir, ayat ayat 24 itu poinnya penting. Sebab aku berkatamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuan. Jadi mereka sudah punya undangan tadi, prioritas tadi, gak bisa menikmati jamuan Tuhan. Kita yang di template kita yang orang-orang yang di pinggir jalan tadi, yang diundang masuk, yang tidak masuk di hitungan, tidak dapat undangan tadi, justru kita yang boleh menikmati jamuan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Nah, itu poin pentingnya di situ. Jadi untuk Tuhan, cari Tuhan, sesuatu yang untuk Tuhan itu tidak boleh ditakar-takar, diukur-ukur. Iya kan? Yang saya maksudkan ini bukan finansial loh ya, nanti Bapak Ibu pikir wah ini pendeta khotbah, enggak. Saya melayani Tuhan tidak ada orientasi di uang. Saya bisa cari uang sendiri untuk menghidupkan hidup saya sendiri. Saya yakin Tuhan pasti memberkati saya dengan cara yang lain. Amin. Haleluya. Tapi saya mengajak Bapak Ibu, mengajarkan Bapak Ibu juga menjadi seorang yang penabur. Bukan menabur untuk saya, tapi menabur untuk Bapak Ibu sendiri. Kok bisa, Pak? Oh iya, orang menabur pasti menuai. Orang menabur menuai. Sorry, sekali lagi saya bisa bekerja untuk menafkahi diri saya sendiri. Tapi kita terus berdoa supaya Tuhan terus nambahkan jumlah-jumlah kita dari orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Yang sudah percaya tapi yang tidak mau datang ibadah pun kita doakan supaya Tuhan tolong jamah mereka agar apa? Agar mereka itu bisa susu yang menjadi prioritas. Jadi ada hal-hal prioritas. Kita bisa membedakan hal yang prioritas, hal yang prinsip prioritas, dan mana yang enggak, mana yang tidak prioritas. Contoh, di dalam pandemi seperti ini, yang kita paling membutuhkan adalah apa? Kondisi sekarang kan ekonomi agak sulit, betul? Ini semua ngakuin, nggak ada yang bilang, wah nggak ada. Memang semua ngakuin. Percaya, betul, kita percaya sama Tuhan. Tapi semua merasakan ini. Ya, goncangan ekonomi di dalam masa pandemi ini memang luar biasa, saudara. Di dalam masa pandemi, wah, betul-betul terasa. Oke? Betul, saudaraku? Kok rasanya nggak ada yang respon ya? Iya kan? Sangat terasa sekali. Nah, tapi begitu dapat uang, ada rezeki, ada berkat, kita pakai uang itu buat beli tas. Sementara anak butuh susu, di dapur beras nggak ada, sayur nggak ada, minyak nggak ada, garam nggak ada, cabai nggak ada, bawang merah, bawang putih nggak ada. Itu betul nggak? Tas itu prioritas nggak? Enggak. Contohnya seperti itu. Apalagi beli baju, gak apa-apa kalau ada uang lebih buat beli baju, boleh. Tapi kalau itu bukan hal yang prioritas, ya jangan. Apalagi beli apalagi kira-kira? Pinjam uang di bank buat beli mobil. Wah, ini tambah konyol lagi, saudara. Tambah konyol lagi. Jadi kita harus bisa membedakan hal-hal yang prioritas dan mana yang tidak prioritas. Mana hal keutamaan di dalam hidup dan mana yang tidak. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu menjadikan kita menjadi orang-orang
keutamaan atau prioritas di dalam rancangannya Tuhan. Kalian bilang amin. Haleluya. Ini Bapak Ibu, kenapa? Mengantuk apa lapar atau apa ini? Saya juga oke ya. Iya, saudara, puji Tuhan. Yang kedua, ada hal yang kurang prioritas. Yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi kalau punya rezeki, punya uang, beli dulu hal yang prioritas. Yang nggak prioritas itu kalau ada uang lebih. Ada amin? Betul. Beda kalau uangnya banyak. Walaupun masa pandemi dia mau beli mobil 3, 4, tak apa-apa lah. Mun banyak motornya dia. Iya kan? Banyak apa? Banyak bisena. Ya Pak Margo ya? Pak Margo ini dia beli tambah mobil 2, 3, 4 bisa ini. Walaupun masa pandemi nggak peduli. Amin ya Pak ya? Amin, luar biasa. Haleluya. Jadi saya ingin mengajarkan ini, tujuannya adalah supaya kita bisa menata kehidupan ini dengan semakin lebih baik. Kadang-kadang ada orang nggak bisa menata hidup ini, membedakan mana hal-hal yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Saya ingin tanya, pas hari Minggu ada undangan ke Manten, pas ibadah. Ke Manten ini belum tentu setahun sekali. Bapak Ibu pilih mana? Pilih ke Manten atau pilih ibadah? Harusnya ibadah, ini yang prioritas. Ke Manten, nggak apa-apa, itu hubungan sosial. Tidak harus datang, apalagi masa pandemi yang juga melarang banyak orang berkumpul. Ya dititip aja biasanya, ditransfer. Sekarang kan sistem transfer sekarang, betul nggak? Seperti itu. Kalau memang keadaannya tidak memungkinkan juga tidak perlu bikin pesta-pesta yang besar-besaran supaya dilihat. Saya punya teman, ya saya tidak perlu sebut namanya, rumahnya dekat sini, orang kaya. Waktu anaknya menikah, tiba-tiba saya diantar, saya dikasih bingkisan. Loh, apa ini? Ini bingkisan. Anak saya habis nikah. Loh, kok saya nggak diundang? Ya, soalnya nggak rame-rame, cuma pemberkatan aja, dan cuma beberapa keluarga inti tok kumpul makan selesai. Padahal dia orang kaya. Sebenarnya dia sudah siapkan uang 2 miliar untuk menikahkan anaknya. Saya ingin tanya, lebih hemat mana? Nggak ada corona, uang miliar 2 habis, atau ada corona tapi uang miliar 2 masih tetap ada? 2 miliar masih ada. Silakan lebih hemat yang 2 miliar. Tapi demikian juga kita nggak boleh ada corona, kan gitu. Harusnya kan begitu ya kan. Dan itu yang menjadi keinginan kita, harusnya memang seperti itu. Jadi tetap 2 miliar nggak hilang, tapi coronanya pun nggak boleh ada. Nah begitu kan, kita memang harapannya semua yang terbaik-terbaik. Jadi hal-hal yang rencana besar Tuhan Yesus datang ke dalam dunia pertama-tama untuk orang Yahudi, tetapi karena mereka menolak, maka kita yang adalah kurang prioritas masuk dalam rencana prioritas Allah. Nah kita perhatikan di dalam Yohanes 10 ayat 25-30, itu Alkitab menarasikan Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Yesus sudah ngomong sama bangsa Israel. Yesus bilang apa waktu itu? Yesus sedang berdiskusi dengan orang-orang Yahudi. Yesus bilang, Yesus menjawab mereka, aku sudah mengatakan kepada kamu, aku wes ngomong sama kamu, tetapi kamu tidak percaya. Yesus berkata apa? Akulah dia. Kalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia, siapa? Mesias, anak Allah hidup, juru selamat manusia, Tuhan yang telah datang menebus kamu, maka kamu akan mati di dalam dosamu. Betul saudara? Iya.
telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Jadi orang-orang yang sering mengatakan, karena Yesus mengatakan nama Bapakku, 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 maka oleh karena ketidakpengertian mereka selalu mengatakan bahwa loh Yesus ngomong itu Bapaknya itu loh. Berarti Yesus itu bukan Tuhan, Yesus ngomong Bapaknya. Nah kamu nggak tahu apa makna yang disampaikan oleh Tuhan itu, kan kamu nggak tahu narasinya seperti apa. Kamu nggak tahu inti cerita sebenarnya seperti apa kan? Ya. Jadi Yesus ngomong Bapakku itu dia memposisikan dirinya sebagai manusia, bahwa dia benar-benar diutus oleh Bapa. Dia bicara tentang diutus karena di dalam narasi khotbah saya yang lain, saya memberikan contoh sebagai anak panah. Apakah panah beranak? Panah kan gak beranak. Tetapi kenapa disebut anak panah? Ya kan? Suatu saat anak panah itu bisa ditembakkan. Dia terpisah dari panah. Anak panah itu ditanya, loh kamu ini panah apa anak panah? Dia jawabnya panah apa anak panah? Anak panah. Gak mungkin dia jawab panah. Tapi aku juga berasal dari panah. Aku dan panah adalah satu. Aku tidak bisa terpisah. Betul nggak? Kira-kira seperti itu contohnya. Itu saya hanya menggambarkan sebuah contoh saja, ya, bahwa anak panah itu disebut anak, tapi bukan berarti panah beranak. Jadi jangan selalu menyalahartikan. Yesus mengatakan Bapakku, berarti Yesus benar-benar punya Bapak yang lain. Loh, kalau kamu percaya Yesus punya Bapak itu ada anaknya Yesus, berarti Tuhan itu punya anak. Makanya mereka selalu mengatakan, kenapa? Image mereka selalu mengenai hal itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena di dalam kekristenan telah membangun satu narasi, yaitu formulasi tentang Tritunggal. Ini yang akhirnya menghancurkan argumentasi Alkitab bahwa Tuhan Alkitab itu adalah Esa. Mereka tidak percaya lagi Tuhannya orang Kristen itu bukan Esa, 3. Nah ini yang konyol. Nah semua narasi itu dibangun, mereka dapat menyerang melalui formulasi Trinitas. Kita tetap percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, betul. Tetapi sekali lagi jangan menarasikan itu, memformulasikan itu menjadi apa? Menjadi Allah itu 3. Walaupun kita bilang Allah itu 3, satu dalam satu dalam 3, mau dibolak-balik, balik-bolak, bagaimanapun orang akan menilai bahwa Tuhan yang orang Kristen itu 3. 3 in 1 disebut 3 in 1. Padahal di dalam narasi Tritunggal juga tidak digunakan sebagai 3 in 1. Tetapi kan orang bisa menyimpulkannya sebagai 3 in 1 karena 3 dalam 1 dalam 3. Betul nggak? Kopi, gula, susu. Lah emang Yesus dikategorikan, Tuhan itu kategorikan kopi, gula, susu, ini sama. Ya betul 3 kan? Ada 3 zat kan di dalam 1. Nah ini yang salah. Ini nggak boleh dipakai sebenarnya. Jadi kalau orang-orang yang mengerti, maka ini nggak bisa dipakai. Ya, saya dalam hal ini tidak menyerang doktrin tertentu. Saya tidak menyerang doktrin tertentu, tapi saya ingin meluruskan supaya orang-orang luar tidak selalu menyerang kita dengan cara yang salah. Oleh karena konstruksi doktrin yang kita bangun di dalam Alkitab itu keliru. Akhirnya salah dipahami oleh orang. Kristen punya Tuhan 3, dan itu akan tertanam di imajinasi, di otak pikirannya, sehingga sulit dia percaya kepada Yesus, kecuali Yesus sendiri yang datang kepada mereka, menampakkan diri kepada mereka. Nah itu baru. Sebenarnya Alkitab ini begitu gampang untuk diterima oleh orang. Oke, saya tidak terus
tetap di situ. Tapi saya ingin supaya membuka wawasan dan pikiran kita mengenai hal ini. Tetapi kamu tidak percaya domba-domba, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi yang tidak percaya itu nggak masuk domba-dombanya. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. 28. Aku memberikan hidup yang kekal. Yang ngomong aku memberikan hidup yang kekal itu siapa? Yesus sendiri. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, ya, lebih besar daripada siapapun. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, dia bicara Bapa itu adalah dia sendiri. Saat Filipus tanya, mana tunjukkan Bapa? Oh Filipus, aku ini loh Bapa, aku sudah sama kamu udah sekian lama, kok kamu masih cari Bapa lagi? Pertanyaannya, apakah Yesus menunjukkan sosok Bapa yang lain di luar diri Yesus? Enggak ada. Filipus bertanya, ditunjukkan Bapa itu kepada kami sudah cukup. Yesus bilang, hei Filipus, aku ini kan sudah sekian lama sama kamu, masa kamu gak kenal Bapa itu? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ayat 30, aku dan Bapa adalah selesai. Oke, ayat terakhir, poin yang terakhir. Sudah selesai, sudah habis. Ya, udah, mari kita pulang. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya senang lain waktu kita berdiskusi, saling, nanti Bapak Ibu ada mic yang biasa bisa kita ada tanya jawab, itu jauh lebih bagus. Semakin membuka pikiran kita, betul nggak, wawasan kita. Jadi tidak hanya pendetanya yang ngomong, tapi harus ada pertanyaan dari jemaat supaya juga lebih enak. Amin ya. Nah Bapak Ibu, nanti tanggal 20 ya, sebelum nanti aja pengumumannya nanti aja. Jadi itulah firman yang dapat saya sampaikan pada Bapak Ibu semua. Kiranya memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.